Mari kita mensukseskan persidangan Sinode Tahunan 2022 ini. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Halo, apa kabar? Semoga kita selalu baik di dalam Tuhan. Di tengah tantangan apapun, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih hari ini, kita boleh mengucap syukur, boleh diberikan kesehatan, kekuatan yang baik, dan kita boleh mengawali hari di dalam perenungan kita kepada firman Tuhan dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Fitriani, Pendeta Jemaat GPIB Sumber Kasih Tapung, Provinsi Riau, yang bertanggung jawab melayani pos pelayanan Samaria Pelambayan dan pos pelayanan kesaksian Air Hidup Sekotuk. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan yang setia menjaga dan melindungi akan kehidupan kami. Terlebih hari ini ketika Tuhan membangunkan kami di pagi hari untuk menerima berkat Tuhan, untuk boleh merasakan anugerah kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih juga ketika kami memberi diri kami untuk selalu dibimbing, dipimpin oleh firman Tuhan dalam mengawali hari kami. Sebab firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah penuntun dalam kehidupan kami, pedoman dalam kehidupan kami. Maka kami mau senantiasa diajar oleh firman Tuhan, dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dapat mengerti firman dan mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari, sehingga seluruh kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, bersabdalah sebab kami telah sedia di dalam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan Jumat 4 Maret 2022. Bacaan Alkitab kita terambil dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan berbunyi, "Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau berbicara soal penerimaan dalam keberadaan diri kita sebagai manusia, itu kita ingin diterima, dihargai oleh sesama kita, boleh mendapat kepercayaan, dapat dipercayai oleh sesama kita. Apalagi utamanya di tengah pelayanan persekutuan yang dipercayakan kepada kita.
Nah, bagaimana kemudian kalau misalnya itu berbanding terbalik? Kita harus menghadapi yang namanya penolakan, dan adanya penolakan itu pun didasarkan atas anggapan atau pandangan yang untuk beberapa orang tertentu itu dari pandangan yang menyesatkan, sehingga kemudian itu mempengaruhi orang lain. Pandangan itu tidak didasarkan pada faktanya, berarti itu didasarkan pada fitnahan belaka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persoalan soal perasaan penolakan ini sama ketika kita membaca bagian bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Rasul Paulus harus berhadapan dengan jemaat Korintus, di mana jemaat Korintus di tengah-tengah mereka terdapat beberapa kalangan pengajar-pengajar yang menyesatkan kehidupan jemaat, dan akhirnya kemudian jemaat meragukan kerasulan Paulus. Jemaat menolak dan meragukan kerasulan Rasul Paulus, dan ini menjadi tantangan bagi Rasul Paulus dalam pelayanannya. Dan Rasul Paulus coba mengingatkan untuk jemaat membuka hati mereka, membuka mata hati mereka, walaupun sikap penolakan itu terjadi dalam kehidupan umat. Dan Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanan yang lain, ketika ia coba menyatakan untuk membuka hati mereka, dia katakan bahwa bagi Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanan yang lain, jemaat selalu mendapatkan tempat yang luas besar di hati mereka, walaupun jemaat sendiri untuk Rasul Paulus dan rekan-rekan pelayanan yang lain hanya mendapatkan tempat yang sempit di hati jemaat. Nah, Bapak Ibu, dalam pelayanan Rasul Paulus, ia berusaha untuk mengerjakan apa yang terbaik, dan ia berusaha menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia berusaha untuk bagaimana pelayanan yang ia boleh kerjakan dengan rekan-rekan pelayanan yang lain, ia kerjakan itu dengan tulus dan penuh dengan integritas, dengan perkataan dan tindakan yang sepenuhnya melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kita Yesus Kristus kasihi, bahwa membuka hati untuk menerima kebenaran Tuhan artinya bahwa kita membuka hati untuk tidak mudah diperdaya ataupun membiarkan diri kita diperdaya oleh kata-kata yang menyesatkan, oleh kata-kata yang tidak berdasarkan fakta. Dan dalam kehidupan persekutuan kita mau tetap selalu membuka hati kita bagi pelayanan, bagi orang-orang di sekeliling kita di tengah-tengah persekutuan yang tentunya di dalamnya ada ketulusan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, penting kita memahami bahwa pelayanan bagi Tuhan itu bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Sama ketika Rasul Paulus dalam pelayanannya, dia tidak memikirkan dirinya sendiri ataupun untuk kepentingan pelayanan dirinya sendiri, tetapi apa yang ia beritakan, apa yang ia kerjakan adalah sepenuhnya untuk melayani Tuhan, sepenuhnya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika pelayanan itu dinyatakan kepada Paulus, itu yang memampukan ia dalam berjalan, pelayanan itu dilakukan oleh Paulus hanya karena kekuatan kasih Tuhan. Dan dalam kehidupan Rasul Paulus sebagai pelayan Tuhan, yang kalau kita boleh melihat dalam perjalanan pelayanan Paulus, ia berusaha untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bahwa dalam kehidupan kita tidak mau, kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Artinya bahwa
kehidupan kita, jangan kita mudah untuk kemudian diperdayai, untuk kemudian disesatkan oleh kata-kata yang belum tentu berdasarkan faktanya, kemudian akhirnya itu timbul prasangka negatif. Dan yang harusnya dalam kehidupan pelayanan kita adalah pikiran-pikiran yang positif, pikiran yang ada dalam kesatuan kasih dengan di tengah persekutuan maupun dalam kasih kita kepada sesama. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar bahwa berbicara soal kasih Allah, maka berbicara soal kasih adalah kasih yang mendamaikan. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan dalam kehidupan kita jangan mau jauh tersesat, jauh dari kasih Tuhan. Tetapi ketika kita belajar soal kasih Allah, kasih yang mau merangkul, maka kita juga mau hidup di dalam kasih yang boleh saling menerima satu dengan yang lain dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berjalan dalam pengharapan, di dalam kasih kita, dalam pelayanan yang seutuhnya ketulusan kepada Tuhan sangat diperlukan. Dalam firman, kita selalu membuka hati kita untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan minta selalu pimpinan Tuhan agar kita boleh berjalan seturut apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa dalam syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, ketika kami boleh mengawali hari kami dalam saat teduh, dalam renungan kami di dalam Tuhan. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang boleh dinyatakan buat kami pada hari ini, yang mau mengingatkan kami untuk selalu membuka hati kami bagi pelayanan Tuhan, membuka hati kami untuk berbicara soal kebenaran firman Tuhan dalam sikap kehidupan yang tulus dan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan pelayanan ini bukan hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, tapi bagaimana pelayanan ini kami mau nyatakan semuanya hanya untuk pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, tolong kami untuk selalu berjalan dalam kasih Tuhan, untuk selalu berjalan dalam kebenaran Tuhan, dan selalu hidup dalam kasih yang mau merangkul, kasih yang mau saling menghargai, kasih yang mau saling menerima satu dengan yang lain. Tuhan yang memberkati kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu agar boleh berjalan dalam kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami selalu berdoa dalam kehidupan persekutuan kami, Engkau yang memberkati kami ya Bapa, dan juga dalam hari-hari dan aktivitas kami, berikan selalu kesehatan dan kekuatan yang baik agar kami boleh berjalan dengan baik oleh karena kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga selalu berdoa agar kami mau selalu bertekun dan giat dalam pelayanan firman Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negeri kami yang masih berjuang di tengah pandemi COVID. Tuhan berkati pemerintah dan bangsa kami dalam menangani pandemi COVID di negeri kami. Tuhan yang memampukan mereka bagi bangsa dan negeri kami, pemerintah kami ya Bapa. Ya Bapa Sorgawi, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Kami mau menyerahkan segala aktivitas kami sepanjang hari, hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah kami selalu dalam hidup ini selalu mengandalkan dan minta kekuatan daripada Tuhan. Berkati selalu kehidupan dan pribadi kami, keluarga kami, dan berkati kehidupan bangsa dan negeri kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah selesai mendengarkan renungan firman Tuhan di hari ini, pagi hari ini. Biarlah kita tetap selalu bertekun dalam firman Tuhan dan mengerjakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai dalam langkah kehidupan kita untuk bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.
Mari kita mensukseskan persidangan Sinode tahunan 2022 ini.